Di sebuah kota kecil yang tak pernah tidur, berdirilah sebuah restoran yang tak pernah sepi pengunjung. Siang, malam, bahkan dini hari, restoran itu selalu ramai. Anehnya, setiap bulan selalu ada satu karyawan yang meninggal. Dan lebih aneh lagi, cara meninggalnya pun selalu sama. Awalnya orang-orang mengira itu kecelakaan. Tapi bagi mereka yang pernah bekerja di sana, tahu satu hal, restoran itu hidup karena nyawa manusia. Namanya restoran Sedap Rasa. Pemiliknya, Pak Darsa, pria berusia 50 tahunan. Ia dikenal ramah, dermawan, dan selalu tersenyum. Restorannya buka 24 jam. Dan setiap hari, selalu ramai pengunjung. Rasanya luar biasa. Orang-orang yang pernah makan di sana sering berkata, entah kenapa, habis makan di sini rasanya pengen balik lagi. Dalam setahun, restoran itu berkembang pesat. Walaupun cabang belum ada, tapi uang mengalir tanpa henti. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, satu karyawan selalu tidak pulang. Korban pertama, Riko, bagian pelayan atau pramusaji. Ia ditemukan tewas di dapur saat hendak mengambil pesanan tamu. Mulutnya menghitam, mata melotot, dan perutnya menggelembung seperti berisi gas busuk. Di tenggorokannya, tercium bau amis yang menyengat. Sebulan kemudian, Santi, bagian kasir. Ia meninggal di tempat yang sama. Dengan kondisi yang sama dengan Riko. Lalu Agus, bagian koki. Selanjutnya Nina, bagian cleaning service. Polisi menyebutnya keracunan gas dapur. Tapi anehnya, tidak ada kebocoran apapun di sana. Dan yang paling aneh, Pak Darsa tidak pernah sekalipun terlihat berduka. Dia memberikan uang duka ke keluarga korban dan hanya berkata, mungkin sudah takdir. Arman, mahasiswa yang butuh uang. Ia bekerja sampingan di restoran Sedap Rasa. Sejak hari pertama bekerja, Arman sudah merasakan kejanggalan. Suhu dapur terasa dingin walaupun kompor menyala. Setiap malam, jam dinding selalu berhenti pukul 2.13. Dan saat itu, di ruang bawah tanah, terdengar suara orang mengunyah, tanpa henti. Seniornya berbisik, kalau kamu mendengar suara piring jatuh jam 2 pagi, jangan ditoleh. Arman mengabaikan. Sampai suatu malam, ia melihat sosok merah berdiri di sudut dapur. Bertaring, berambut kusut, menggendong kepala manusia. Arman diam-diam menyelidiki ruang bawah tanah. Di sana, ia menemukan altar batu, sesajen kepala ayam busuk, dan foto-foto karyawan yang sudah meninggal, dengan tanda silang merah. Dan di tengah ruangan, makhluk besar berwarna hitam merah, perutnya bolong, isinya wajah-wajah manusia yang berteriak. Makhluk itu disebut Banaspati Lapar. Pesugihan yang menuntut 1 nyawa setiap bulan. Dari orang yang bekerja mencari uang untuk pemiliknya. Dan Pak Darsa adalah penjaga perjanjiannya. Malam Jumat Kliwon tiba. 1 karyawan harus mati. Arman mencoba kabur, tapi pintu restoran menghilang. Pak Darsa muncul. Maaf, Arman, kamu karyawan baru. Makhluk itu belum kenyang, kata Pak Darsa sambil tersenyum menakutkan. Arman diseret ke dapur. Kompor menyala sendiri. Panci berisi darah mendidih. Dan makhluk itu memasuki tubuh Arman lewat mulutnya. Pagi harinya, restoran tetap buka seperti biasa. Tetap ramai. Namun kini, Arman berdiri di kasir. Senyumnya kaku. Lingkaran matanya menghitam. Dan Pak Darsa terbaring di dapur dengan perut menggelembung. Ia meninggal dengan cara yang sama seperti karyawannya dulu. Karena ternyata, pesugihan itu tidak butuh tumbal karyawan. Ia hanya butuh pengganti penjaga perjanjian. Dan Arman, sejak memasuki ruang bawah tanah saat itu, dia sudah dipilih oleh makhluk besar menyeramkan yang ada di ruangan itu, sebagai pemilik baru restoran. Jika suatu hari kamu menemukan restoran yang terlalu ramai, terlalu murah, dan terlalu nikmat, perhatikan satu hal, apakah karyawannya sering berganti? Atau justru terlihat, bukan manusia lagi?